Puji Tuhan kita kembali untuk beribadah di sore hari ini. Kita ada di bulan Oktober. Dalam 2 bulan ini, Oktober dan November, tema khotbah kita akan berkaitan dengan kehendak Tuhan. 2 bulan ini ada 9 minggu. Ya. Tanggal 17 Oktober ini, kebaktian sore kita tiadakan, kita gabung dengan kebaktian pagi hari. Karena kita akan merayakan ulang tahun gereja yang ke-32. Dan kita semua diundang untuk hadir. Kemudian di akhir bulan ini, tanggal 31 Oktober, itu hari Minggu Reformasi. Jadi kita akan berbicara tentang bagaimana kita menarik pelajaran rohani dari kehidupan tokoh reformasi, yaitu John Calvin. Jadi kita mempunyai sisa 7 minggu lagi untuk 2 bulan ini. Dan dalam 7 minggu inilah kita akan membahas tentang kehendak Tuhan. Nah, kita semua sudah sering mendengar bahwa kita orang Kristen harus hidup, harus berbuat ya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dalam hati kita pun ada satu kerinduan ini. Karena kita mau patuh Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita pun selalu ingin agar hidup saya ini bisa sesuai dengan kehendaknya. Tetapi kehendak Tuhan ada satu ide yang sangat besar. Dan seringkali kita bertanya dalam hal ini, apakah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apa kehendak Tuhan bagi diri saya? Dan saya percaya tentu ada waktunya kita juga mempunyai pertanyaan ini atau pergumulan. Apakah ini adalah kehendak Tuhan bagi saya? Nah, tadi sudah saya katakan bahwa kehendak Tuhan itu adalah sebuah konsep yang sangat besar, sangat luas, dan kita bisa memahaminya dari 7 sisi, dari 7 segi. Saya coba berikan kita contoh apa yang saya maksudkan. Umpamanya, kalau kita bertanya ya, apakah Tuhan, bagaimana Tuhan mengarahkan saya? Bagaimana Tuhan menolong saya untuk memahami apa yang Dia kehendaki? Kemudian kita juga mungkin bertanya, ketika kita mungkin mendapatkan sebuah tawaran pekerjaan, dan kita bertanya, apakah ini adalah kehendak Tuhan saya untuk mengambil pekerjaan ini? Saya rasa ini sering menjadi pertanyaan kita. Karena kita ingin melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kalau ini ada kehendak Tuhan, saya mau pindah kerja ini. Tapi kalau tidak, saya tentu tidak mau. Jadi kita bertanya, apakah ini ada kehendak Tuhan bagi saya untuk menerima pekerjaan ini? Nah, kita pasti pergi interview, kita juga ikut tes masuk, dan sambil itu kita tentu juga melihat apakah ada prinsip dalam firman Tuhan yang memberikan kita petunjuk ya bagaimana seharusnya seorang Kristen bekerja, hal apa yang harus mereka kerjakan ya. Dan kita berdoa. Jadi semua ini bekerja sama dalam kita berdoa, dalam kita meneliti firman Tuhan, dalam kita menjalani proses-proses sebuah lamaran kerja. Semuanya ini bekerja sama, nantinya akan menyatakan kepada kita apa kehendak Tuhan. Apakah Tuhan mau kita menerima pekerjaan ini? Nah, sisi dari kehendak Tuhan yang seperti ini, kita sebut the cooperative will of God. Ya, kehendak Tuhan yang kita pahami ya dalam kita bekerja sama ya dengan Tuhan. Kemudian kadang-kadang kita juga melihat umpamanya
ada seorang Kristen ditangkap polisi dan masuk penjara. Nah, kita bertanya, apakah adalah kehendak Tuhan kalau dia itu harus dihukum? Apakah ada kehendak Tuhan dia itu dipenjarakan? Nah, sisi seperti ini disebut the punitive will of God. Kehendak Tuhan yang berkaitan dengan penghukuman, dengan sebuah hukuman. Ya. Jadi jangan kita berpikir bahwa semua hal yang negatif itu pasti bukan dari Tuhan. Kalau kamu berbuat salah dan kamu harus dihukum, itu ada kehendak Tuhan bagi kamu. Punitive will of God. Kemudian kita orang Kristen bertanya, apakah ada kehendak Tuhan bagi saya untuk melayani Tuhan? Banyak orang Kristen tidak melayani. Nah, dia berpikir, yang penting bagi saya adalah beribadah kepada Tuhan. Tapi apakah saya harus berbuat sesuatu bagi Tuhan? Nah, firman Tuhan mempunyai perintah supaya kita harus melayani Tuhan. Jadi kita berbuat sesuatu bagi Tuhan, bekerja sesuatu bagi Tuhan, itu ada sesuai dengan kehendaknya. Yang kita sebut sebagai the preceptive will of God. Artinya apa? Melakukan perintah-perintah Tuhan itu sesungguhnya adalah sesuai dengan kehendaknya. Lalu kita juga mungkin kadang-kadang bertanya, kenapa terjadi kecelakaan? Ya, kenapa pesawat mengalami kecelakaan, jatuh, dan di dalamnya kita melihat orang-orang Kristen, bahkan kita melihat ada orang-orang yang mengasihi Tuhan, kenapa dia harus mengalami kecelakaan seperti itu? Apakah ini adalah kehendak Tuhan bagi dia? Nah, disitulah kita melihat sisi yang lain lagi, disebut sebagai permissive will of God. Kehendak Tuhan yang mengizinkan ya sesuatu hal itu terjadi. Sekalipun hal itu kita rasakan, bukanlah sesuatu hal yang menyenangkan atau baik, tapi Tuhan izinkan terjadi. Nah, itulah permissive will of God. Adalah kehendak Tuhan juga. Ya, kalau orang mengalami kecelakaan, tapi itu masuk kategori atau sisi daripada permissive will of God. Kehendak Tuhan yang mengizinkan. Kemudian kita juga sering berbicara bahwa kita harus pergi menginjil. Ya, kalau kita berpikir, apakah ada kehendak Tuhan bagi orang tua saya untuk diselamatkan? Ya. Dan kita melihat dalam firman Tuhan bahwa Tuhan Allah menginginkan, Tuhan Allah mengingini semua orang diselamatkan. Jadi kalau orang tua kita berpikir apakah ada kehendak Tuhan bagi dia untuk diselamatkan, kita sebut ini adalah sisi daripada desire, directive will of God. Ya, kehendak Tuhan yang menginginkan sesuatu hal. Dan terakhir lagi satu hal adalah banyak hal itu ditetapkan. Kapan seseorang itu meninggal? Ya. Matahari terbit dari sebelah apa? Timur kan? Itu ditetapkan. Satu hal yang tak berubah, sudah difikskan begitulah dan nanti dia kan akan terjadi seperti itu. Ini namanya the creative will of God. Ya. Kehendak Tuhan, sisi ketentuan telah ditentukan seperti ini. Nah, jadi saya hanya berikan sekilas contoh-contoh bagaimana kita melihat kehendak Tuhan Allah ini. Ya. Jadi untuk menolong kita orang Kristen bisa lebih memahami hal ini, maka kita melihat bahwa kehendak Tuhan itu bisa dilihat dari 7 sisinya. Ya, agar kita lebih mudah untuk mengerti apa itu kehendak Tuhan bagi saya. Jadi untuk yang minggu pertama yang mau kita bahas di sore hari ini adalah tentang the directive will of God. Nah, Tuhan Allah, Tuhan kita berkehendak untuk mengarahkan hidup kita. Nah, kita harus bersyukur. Tuhan kita bukan berpandangan bahwa kita
dibiarkan saja, dan masing-masing yang menjalani hidupnya dengan cara dia sendiri, masing-masing berbuat apa saja yang dia inginkan. Tuhan bukan berkehendak demikian bagi kita, tapi Tuhan ingin mengarahkan. Ya. Dia ingin menunjukkan bagaimana kita harus hidup, apa yang harus kita lakukan. The directive will of God. Ya, directive itu kan kita dapat kata direksi, tunjuk, menunjukkan atau petunjuk. Tuhan mau menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus hidup, apa yang harus kita kerjakan. Nah, ini adalah the directive will of God. Tuhan ingin mengarahkan kehidupan kita. Nah, kita sebagai orang Kristen harus berdoa dan berusaha ya untuk bisa memahami petunjuk Tuhan ini. Kemudian kita harus mempunyai kerelaan hati. Apabila kita sudah mengerti petunjuk Tuhan kepada kita, maka kita harus mau untuk mematuhinya. Tadi kita membaca dari Kisah Para Rasul, ya beberapa ayat. Nah, ini berbicara tentang bagaimana Tuhan atau Roh Kudus mengarahkan, memberikan petunjuk kepada Rasul Paulus dan timnya. Apa yang harus mereka kerjakan, ya ke daerah mana mereka harus bergerak untuk memberitakan firman Tuhan. Kita lihat lebih teliti lagi. Di Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 dikatakan demikian di ayat ke-6. Nah, lalu mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Nah, ini adalah nama-nama pada zaman dahulu. Ya. Sekarang kita tak menemukan nama demikian dalam peta kita sekarang. Tapi daerah-daerah ini, Frigia, Galatia, Bitinia, Misia itu sebetulnya di sekitar daerah Asia Kecil. Atau yang sekarang kita sebut di seputar daerah Turki. Ya. Nah, jadi Rasul Paulus mereka telah melintasi tanah Frigia ini dan tanah Galatia. Nah, kita tahu di Galatia mereka berhenti beberapa saat ya waktu Rasul Paulus dia mengalami penyakit mata. Dan dari situlah mereka beritakan Injil lalu dirikan jemaat. Nah, dari tanah Frigia dan tanah Galatia mereka ingin berangkat menuju Asia. Jadi kalau dari tanah Turki itu berarti mereka mau bergerak ke timur, ya ke arah Asia, ke arah kita. Nah, kita melihat bukankah ada satu hal yang baik ya melakukan pekerjaan misi, ya datang ke Asia untuk memberitakan Injil. Bukankah ada hal baik? Bukankah Tuhan ingin kita pergi memberitakan Injil? Tapi ternyata kita melihat bahwa Roh Kudus Tuhan mencegah mereka ke Asia. Sesuai dengan hikmat dan rencana Tuhan Allah, bahwa pada abad yang pertama itu, Tuhan belum ingin Injil itu dibawa terlebih dahulu ke daerah Asia. Jadi Roh Kudus mencegah mereka masuk ke Asia. Persisnya apa yang terjadi tidak dicatatkan untuk kita. Tapi dikatakan bahwa mereka tak bisa bergerak ke arah Asia. Karena Roh Kudus mencegah. Ada hal yang menghambat. Ada hal yang membuat mereka sadar bahwa bukan kemauan Tuhan mereka ke Asia. Nah, ini adalah directive will of God. Kehendak Tuhan. Bahwa mereka tidak ke Asia, itu ada kehendak Tuhan. Itu termasuk kehendak Tuhan dalam memberikan mereka petunjuk, mengarahkan kemana mereka harus berbuat. Lalu kita membaca, lalu mereka tidak jadi ke Asia, mereka bergerak ke sebuah daerah bernama Misia. Dari Misia ini mereka ingin masuk ke Bitinia. Tapi kembali, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Kedua kalinya adalah kehendak Tuhan,
bahwa mereka tidak masuk ke Bitinia. Kehendak Tuhan mengarahkan mereka tidak ke Bitinia. Jadi kita sudah lihat dalam pekerjaan misi ini sudah 2 kali, ya, the directive will of God itu dinyatakan. Tuhan menegaskan, berikan petunjuk bahwa bukan kemauan dia untuk mereka ke Asia, bukan kemauan Tuhan untuk mereka ke Bitinia. Dan sebaliknya apa yang terjadi? Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Malam hari Paulus mendapat suatu penglihatan, dan dia melihat ke daerah Eropa, di seberang laut, di Makedonia, ada orang yang berseru supaya mereka ke sana. Jadi Tuhan menggunakan pada waktu itu ya sebuah penglihatan untuk menyatakan directive will of God, menyatakan arah kehendaknya kepada Paulus supaya mereka pergi, ya, tinggalkan arah ke Asia, tinggalkan arah ke Bitinia, tapi menuju arah ke Makedonia, ke Eropa. Karena Tuhan ingin mereka ke sana terlebih dahulu di dalam memberitakan Injil. Nah, jadi ini adalah sebuah contoh dalam kitab suci di mana kita melihat bahwa Tuhan mengarahkan. Tuhan punya kehendak. Dia punya kehendak apa yang harus dilakukan adalah Paulus. Dan kehendak Allah ini dia nyatakan dengan memberikan petunjuknya. Sehingga Paulus mengerti bahwa ada kehendak Tuhan bagi dia untuk masuk ke daerah Eropa, memberitakan Injil Tuhan. Nah, jadi hal pertama kita lihat dalam kaitan dan kehendak Tuhan adalah Tuhan itu memberikan pengarahan. Kehendaknya itu disampaikan. Kehendaknya itu dinyatakan sehingga kita pun mengerti apa kemauannya dan kita bisa melakukan kehendak Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita punya satu pertanyaan lagi. Lalu bagaimana Tuhan mengarahkan kita? Bagaimana Tuhan memberikan petunjuknya kepada kita? Kalau kita lihat di dalam kitab suci, dalam perjanjian lama ya, ketika orang-orang Israel, umat Tuhan, mereka masih belum mempunyai kitab suci seperti kita sekarang. Kita orang Kristen sekarang bisa membaca kitab 66 buah buku. Segala hal yang Tuhan ingin kita ketahui itu ada tertulis dalam kitab suci ini. Ya, dari penciptaan dunia kita ini, dari penciptaan manusia di kitab Kejadian, sampai pada penciptaan langit dan bumi yang baru nanti di Wahyu. Semuanya itu apa saja yang Tuhan anggap perlu kita ketahui, itu telah diberitakan dan ditulis dalam kitab suci. Dan kita orang Kristen berbeda dengan mereka yang ada di dalam kitab suci. Kita mempunyai kitab suci, mereka tidak mempunyai kitab suci. Jadi pada waktu itu, ya Tuhan seperti berbicara kepada Adam, dia berbicara secara langsung. Tuhan juga berbicara kepada Abraham, juga berbicara melalui mimpi, juga melalui penglihatan. Kemudian kita lihat ketika Tuhan berbicara kepada Musa, saya rasa di atas Gunung Sinai, Tuhan juga berbicara secara langsung, sehingga dia mengetahui hal-hal yang tak diketahui manusia. Sehingga dia bisa mencatatkan apa yang terjadi pada saat penciptaan dan hal yang lain. Itu tentu adalah informasi yang Tuhan berikan kepada secara langsung. Kemudian di nabi-nabi ya kita membaca mereka ada yang mendapatkannya dalam mimpi. Ya ketika mereka tidur di malam hari, Tuhan melalui mimpi itu berbicara dan memberikan pengarahan kepada mereka. Ada yang melalui penglihatan. Penglihatan artinya apa? Waktu kita dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tertidur, kita melihat sesuatu. Dari situ adalah nubuat Tuhan kepada kita. Itu adalah sebuah penglihatan. Nah, zaman dahulu, sebelum ada kitab suci, Tuhan berbicara kepada orang-orang percaya, kepada umatnya secara langsung, dengan berbagai-bagai cara.
Nah, hal-hal yang Tuhan beritakan itu dikumpulkan dan dicatat menjadi kitab suci di Perjanjian Lama. Kemudian nabi-nabi juga datang dan mereka berbicara dan dicatat di dalam Perjanjian Lama. Kemudian Tuhan Yesus datang, anak Allah sendiri datang dan terus berbicara kepada kita. Jadi tulis dalam Perjanjian Baru, kemudian para rasul. Sehingga kita sekarang orang Kristen mempunyai sebuah kitab suci. Dan dalam kitab suci inilah kita bisa mengerti apa kehendak Tuhan, apa petunjuk Tuhan untuk hidup kita. Nah, saudara-saudara, tentu petunjuk yang kita peroleh dalam kitab suci dengan petunjuk yang Tuhan berikan dahulu kala langsung kepada umatnya ada perbedaannya. Sedikit perbedaannya itu adalah kalau yang Tuhan berikan langsung, itu kan jelas ini. Ya seperti Tuhan beritakan kepada Yunus, kamu harus pergi ke Nineveh dan beritakan Injil. Itu jelas sekali. Kemana perginya, untuk apa perginya, itu jelas. Jadi tak ada yang perlu ditafsirkan, tak ada yang perlu diragukan, jelas. Dengar, paham, pergi, laksanakan. Directionnya, petunjuknya itu jelas. Kita sekarang tidak mempunyai petunjuk yang seperti ini. Karena Tuhan telah berikan kita kitab suci, Tuhan tidak lagi berikan kepada kita mimpi-mimpi atau penglihatan, atau Tuhan berbicara langsung kepada kita untuk mengerti kehendaknya. Itu tidak ada. Jadi Tuhan berkehendak dari kitab suci itulah kita bisa melihat apa petunjuknya kepada kita. Nah, jadi kalau sekarang kita ingin bertanya, apakah kehendak Tuhan bagi saya untuk katakanlah pulang kampung, tidak lagi tinggal di Pulau Batam, tapi pulang kampung. Kita bertanya, apa petunjuk Tuhan dalam hal ini kepada saya? Saya tak bisa lagi mengharapkan Tuhan berkata-kata atau melalui mimpi atau melalui penglihatan, itu tidak ada. Karena Tuhan sudah berikan saya sebuah kitab suci. Jadi bagaimana dari kitab suci ini saya bisa mendapatkan petunjuk ini? Nah, saudara-saudara, saya mau bilang bahwa ada dua sisi dalam hal ini. Pertama, kita harus melihat ya, kenapa saya mau pulang kampung? Kalau saya mau pulang kampung, karena saya malas, karena saya merasa aku capek sekali kerja di Pulau Batam, banyak pekerjaannya, maka kita lihat ke dalam firman Tuhan. Apakah firman Tuhan mengajarkan supaya kita rajin dan tekun seperti semut? Bahwa kita harus rajin bangun pagi, bekerja, atau Tuhan mengajar supaya kita bisa berpangku tangan dan bermalas-malasan. Ya kita menyadari kalau saya mau pulang kampung karena sesungguhnya karena saya ini malas saja ini. Maka jelas sekali petunjuk Tuhan kepada kita adalah bukan pulang kampung. Karena yang motivasi kamu pulang kampung itu sudah bertolak belakang dengan firman Tuhan. Jadi pasti bukan kehendak Tuhan bagi kamu untuk pulang kampung. Tapi kalau kamu berpikir, saya ingin pulang kampung karena sekarang hanya ada orang tua saya sendiri. Saudara-saudara saya sudah menikah dan tak ada orang jaga mereka. Dan saya merasa mereka butuh ada orang temani. Dan kita lihat ke dalam firman Tuhan memang bilang kita harus menghormati orang tua. Jadi apa yang mau kita lakukan itu adalah sesuai dengan Tuhan. Nah, ini sudah ada satu sisinya di mana kita bisa melihat ya, ini sepertinya adalah petunjuk dari Tuhan melalui firman-Nya bagi saya untuk pulang kampung. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah tafsiran kita sendiri terhadap keadaan kita. Dan tafsiran kita belum tentu pasti
untuk saat itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Tadi kita lihat tentang pekerja misi. Bukankah pekerja misi ada kehendak Tuhan? Jadi harusnya pergi ke Asia, pergi ke Bithini ada sesuai kehendak Tuhan. Tapi ternyata untuk waktu tersebut bukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan mau mereka ke tempat lain. Nah, jadi begini. Tadi saya bilang ada dua sisi. Sisi pertama kita melihat ke dalam firman Tuhan. Kalau dalam firman Tuhan, apa yang mau kita lakukan itu tak ada yang salah. Itu memang juga yang Tuhan ingin kita lakukan. Maka hal keduanya kamu harus perhatikan. Bagaimana situasi yang kita hadapi itu. Kalau umpamanya saat ini lagi pandemi, dan pandeminya lagi berat, dan pemerintah bilang kita PPKM level 4, semua orang tak boleh bepergian, dan kamu tak bisa naik pesawat terbang, tak bisa pulang, maka kita sadar untuk saat ini, walaupun firman Tuhan bilang kita harus menjaga orang tua kita, tapi kondisi itu menunjukkan kepada kita bahwa bukanlah kehendak Tuhan bagi saya untuk pulang kampung pada saat ini. Nah, inilah cara kita ya menggali dari firman Tuhan, kemudian mempertimbangkan situasi dan kondisi yang kita hadapi itu. Keduanya itu bersama-sama menolong kita untuk sampai kepada sebuah penilaian apa petunjuk Tuhan bagi saya, apa kehendak Tuhan bagi saya dalam hal tersebut. Saya pulang kampungkah atau saya tetap saja bekerja di Pulau Batam. Nah, saudara-saudara, dalam semua hal ini, karena bukan ada suara yang langsung dari Tuhan, semuanya tetap merupakan hasil dari kita sendiri yang memahami bagaimana hubungkan firman Tuhan dengan kondisi saya, bagaimana kita menilai situasi yang kondisi kita hadapi. Jadi tetap kalau kita bilang ada kehendak Tuhan bagi saya tetap atau bukan kehendak Tuhan bagi saya tetap di Pulau Batam, sebetulnya ini adalah penilaian kita pribadi yang sangat subjektif, ya. Dan seringkali itu masih harus dinilai lebih lanjut. Kalau sekarang tidak, bagaimana bulan depan? Bagaimana 3 bulan depannya? Itu harus kita nilai kembali. Karena memang sangat subjektif. Tapi itulah caranya kita untuk berusaha ya bisa mendapatkan sebuah petunjuk dari firman Tuhan yang kita harapkan bisa setepat mungkin sesuai dengan kehendaknya supaya bisa kita lakukan. Ya. Nah, jadi itulah caranya kita memahami directive will of God. Tuhan mau mengarahkan dan kita harus berusaha untuk bisa mendengar atau untuk bisa menangkap apa petunjuk dan pengarahannya kepada kita. Tapi kita semua adalah kehendak Tuhan untuk mengarahkan kita ya dalam segala sisi kehidupan kita. Di akhir kata kita bersyukur ya Tuhan bermaksud mengarahkan kita. Directive will of God. Dan adalah tugas kita untuk memahami apa petunjuknya itu. Kemudian adalah tugas kita juga untuk merendahkan hati. Kemudian kita mematuhi petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita. Minggu depan kita akan belajar tentang cooperative will of God. Tapi untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Namanya kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami berdoa, nyatakanlah petunjuk-Mu kepada kami dalam segala hal, sehingga kami bisa mengerti dan melakukannya. Bapa, kami bersyukur karena Engkau mau memberikan kami arahan dan petunjuk apa dan bagaimana kami harus hidup menjadi orang yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.